Hadirin disilakan duduk kembali. Selamat siang kawan-kawan KSBSI, salam buruh Indonesia, bahwa hari ini agenda sidang judicial review di Mahkamah Konstitusi menghadirkan dan mendengarkan keterangan saksi pemohon, para saksi pemohon. Ada 3 saksi pemohon tadi yang sudah menyampaikan keahliannya terkait uji formil Undang-Undang Omnibus Law di Mahkamah Konstitusi. Jadi dari catatan saya dari beberapa saksi yang dihadirkan tadi, hampir semua saksi menyampaikan bahwa pembentukan Undang-Undang Omnibus Law klaster ketenagakerjaan ini cacat formil. Karena apa? Ada beberapa poin tadi yang saya garis bawahi. Pertama, terkait dengan jangka waktu, di mana kita tahu masa pandemi ini cukup mengganggu, tapi DPR dengan memaksakan kehendak mereka merampungkan dalam waktu 1 tahun terkait dengan pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja. Lalu poin yang selanjutnya yang saya simak tadi bahwa Undang-Undang Cipta Kerja yang masuk dalam Omnibus Law ini terkesan tergesa-gesa dalam pembuatannya. Dari hasil keterangan para saksi tadi menyampaikan bahwa hampir semua stakeholder tidak dilibatkan dalam hal ini, pemangku kepentingan baik dari serikat buruh. Kita tahu di Indonesia ada 4 serikat buruh besar tapi tidak dilibatkan secara masif, hanya saja kita selalu diundang sementara tidak membahas substansi dari Undang-Undang Ciker itu tersebut. Dari hasil yang disampaikan oleh saksi selanjutnya, tadi di situ ada Pak Zainal Ali Mukhtar, lalu ada Pak Ferry yang kita ajukan dari KSBSI, menyampaikan bahwa terbentuknya Undang-Undang Ciker ini terkesan ada transaksional antara para pemangku kepentingan yang notabene adalah pengusaha dengan dalih investasi, menarik investasi, tapi melupakan bahwa yang menjadi pemangku kepentingan dari serikat buruh tidak dimintai pendapat bagaimana yang terbaik terhadap ketenagakerjaan. Jadi kalau saya cermati bahwa apa yang disampaikan saksi memang hampir semuanya benar. Jika uji formil ini berhasil atau dimenangkan oleh para pemohon, tentu tidak perlu melakukan uji material, karena tadi ada sebuah ilustrasi bagus yang disampaikan oleh Pak Ferry dari saksi yang dihadirkan oleh KSBSI, bahwa ilustrasinya sebuah undang-undang. Dalam cara membuat undang-undang itu, kalau dalam agama Islam sama dengan syarat sahnya bagaimana rukun sholat. Jadi kalau mau sholat sah itu berawal dari niatnya dulu, lalu wudunya benar atau salah. Terkait dengan gerakan bacaan itu nomor sekian, yang penting syarat sahnya dulu. Jadi formilnya itu wudunya kalau di hukum Islam. Yang harus dipahami oleh kawan-kawan bahwa kita sebagai serikat buruh besar KSBSI tetap akan mengawal sidang-sidang selanjutnya, karena kita tahu bahwa cukup melelahkan memang sidang ini, karena kita waktunya cukup panjang, lalu biayanya tidak sedikit. Jadi kita mohon dukungannya dari semua kawan-kawan KSBSI dan buruh Indonesia untuk mendukung gugatan kita di Mahkamah Konstitusi terkait uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Kita tahu bahwa memang hukum menjadi alat penguasa pemerintah, tapi kita sebagai rakyat juga punya hak untuk mendudukkan persoalan hukum ini sebagaimana mestinya. Tadi ada saksi ahli, Bapak Zainal Ali, menyatakan bahwa majelis hakim cukup marah tadi mendengar pernyataan dari Bapak Zainal, bahwa ada di situ yang dimaksud kesan tergesa-gesa itu ada transaksi redaksional atau semacam saat undang-undang itu dibahas, disahkan, lah jeda waktu 1 bulan untuk ditandatangani presiden ini, naskahnya selalu berubah-ubah. Ini yang menarik menurut saya. Ada apa di situ? Kenapa naskah itu selalu berubah dari beberapa halaman menjadi beberapa halaman, lalu akhirnya yang ditandatangani oleh presiden itu berbeda lagi. Ini yang
mungkin disampaikan oleh saksi ahli tadi, ada transaksi redaksional di situ. Jual beli pasal mungkin siapa yang punya kepentingan, disitulah yang masih bisa dirubah-rubah. Ketergesa-gesaan inilah yang nggak mengakomodir, tidak mengakomodir kepentingan buruh-buruh di Indonesia. Banyak hak buruh yang terdegradasi di situ dari dulunya Undang-Undang 13 memang sudah cukup nggak bagus, tapi dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini cukup jatuh. Jadi saya mohon kepada pihak pemerintah, terutama Bapak Jokowi, untuk memperhatikan nasib buruh, jangan hanya investasinya, lalu nasib buruh, kesejahteraan buruh ke depan seperti apa. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Salam solidaritas, salam perjuangan, keadilan memang harus ditegakkan. Hidup KSBSI. Nama saya Saud Pangaribuan, salah seorang dari advokat atau lawyer KSBSI. KSBSI dan tim hukumnya telah menunjuk dan meminta kepada seorang saksi ahli di bidang hukum ketenagakerjaan, yaitu Bapak Ferry Amsari, guru dosen hukum tata negara di salah satu perguruan tinggi terkenal di Padang. Kita sangat puas dengan saksi ahli yang kita ajukan hari ini, menguasai, memahami, dan mengerti, mengikuti semua proses pembentukan undang-undang itu. Jadi mudah-mudahan dengan penjelasan dari ahli kita ini, saksi ahli ini, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi akan tergerak hatinya untuk melakukan yang benar. Karena ketika ada undang-undang yang lahirnya tidak benar, tentunya isinya juga pasti tidak benar. Ketika undang-undang itu tidak dilahirkan sesuai dengan ketentuan yang ada, maka dikhawatirkan undang-undang itu isinya, dalamnya, materinya adalah cacat. Jadi tadi saksi ahli kita sudah menjelaskan bagaimana cacatnya itu. Harapan kita adalah nanti putusannya adalah menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 adalah cacat formil. Dan setelah itu, alhamdulillah nanti yang materialnya tidak perlu disidangkan lagi. Dan akibat hukumnya apa? Kita kembali kepada undang-undang yang lama.